Tiyuh Tirta Kencana, begitulah sebutannya. Tiyuh yang berarti desa menggunakan bahasa daerah Lampung dan Tirta Kencana adalah nama desa itu sendiri. Tiyuh Tirta Kencana merupakan salah satu tiyuh yang pada mulanya menjadi bagian dari Kabupaten Tulang Bawang. Sebelum akhirnya Kabupaten Tulang Bawang melakukan pemekaran wilayah sehingga Tiyuh Tirta Kencana menjadi bagian dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Luas wilayah Tirta Kencana mencapai 1.199 hektar dengan jumlah penduduk 4.966 jiwa. Pada mulanya, wilayah Tirta Kencana adalah hutan dan semak belukar sebelum akhirnya pemerintah menempatkan warga transmigrasi dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Transmigrasi ini tepatnya terjadi pada tahun 1974. Pada awal berdirinya Tiyuh Tirta Kencana terdiri dari 7 RK atau dusun, Tirta yang berarti air dan Kencana yang berarti emas. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Tiyuh Tirta Kencana adalah petani karet, sehingga di tiyuh kami ini dapat melihat hamparan hutan karet yang sangat luas. Para warga yang bertani karet biasanya memulai beraktivitas dari jam 5 subuh sampai dengan tengah hari, meskipun harga karet tidak stabil. Tidak hanya itu, masyarakat Tiyuh Tirta Kencana sebagian kecilnya adalah pedagang, buruh tani, tukang, jasa, PNS, dan peternak. Tiyuh Tirta Kencana merupakan suatu tiyuh yang bukan tujuan wisata dan bukan jalan utama. Karena pada dasarnya tiyuh kami ini memang sama sekali tidak memiliki potensi wisata alam, dikarenakan daerah kami tidak memiliki gunung, laut, cagar budaya yang dapat menarik wisatawan ataupun orang-orang dari luar untuk mengenal tiyuh kami lebih jauh. Hutan karet inilah salah satu potensi yang dimiliki oleh Tiyuh Tirta Kencana. Pernah suatu ketika kami mengajak warga yang memiliki perkebunan ini untuk kita jadikan salah satu tempat wisata edukasi dan juga outbound. Tapi sayang sekali warga menolak dengan alasan dapat merusak lahan dan juga mengganggu aktivitas mereka untuk bekerja. Inilah salah satu sebabnya kenapa Tiyuh Tirta Kencana di mata masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya dikenal sebuah nama saja. Ini memang tiyuh kami tidak memiliki sesuatu yang menarik, sesuatu yang spesial, bahkan ikon yang melekat kepada tiyuh itu sendiri. Semua ini bermula saat kami bertemu dengan salah satu teman dari Yogyakarta yang mengurusi bidang seni dan budaya yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bernaung di Sekolah Seni Tubaba. Pada awal tahun 2018, kami sangat bersyukur karena kami mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama dengan seniman-seniman yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mendatangkan langsung dari luar kota. Seperti halnya Mas Andika Ananda dari Kalanari Theater Movement yang berasal dari Yogyakarta, Mas Arif Yudi dari Jatiwangi Art Factory, dan juga Mas Semi Ikra Anggara, Direktur Sekolah Seni Tubaba yang berasal dari Kabupaten Bandung. Beliau-beliau ini sangat menginspirasi kami untuk memajukan seni dan kebudayaan yang berada di Tiyuh Tirta Kencana. Inilah tantangan yang harus komunitas garis budaya hadapi bersama untuk mengenalkan dan mengajak masyarakat berkesenian dan berkebudayaan. Di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan potensi wisata alam yang berada di tiyuh kami, dan kami rasa kegiatan kesenian inilah yang sangat cocok kita terapkan. Pada awalnya, kami tidak langsung terjun ke masyarakat luas terlebih dahulu, melainkan kami terjun ke lingkup yang lebih kecil, yakni dengan mengajak anak-anak TPQ atau Taman Pendidikan Quran untuk berproses bersama kami dengan berlatih teater asli. Pada awalnya, kami mengajak 25 anak TPQ Rodotul Ulum untuk berproses bersama. Dengan semangat dan antusias anak-anak tiyuh untuk belajar teater bersama, akhirnya kita dirikan Sanggar Teater Anak yang kami beri nama Sanggar Teater Klatak. Nama Teater Klatak sendiri diambil dari nama buah pohon karet yang banyak bertebaran di penjuru Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan harapan anak-anak yang berkesenian juga sebanyak biji pohon karet yang berada di kabupaten kami.
Komunitas kami sama sekali tidak memiliki tempat berlatih tertutup, apalagi gedung pertunjukan. Tapi itu semua sama sekali tidak menyurutkan semangat kami untuk berproses. Kita berlatih dengan menggunakan tempat seadanya, dengan memanfaatkan lahan kosong, kebun karet, pinggir rawa, halaman rumah, dan tempat mana saja yang membuat kita nyaman untuk berlatih. Setelah kita berproses, akhirnya kelas seni Tubaba memberikan ruang apresiasi atas kerja keras yang kita lakukan. Pihak sekolah seni Tubaba mengundang Sanggar Teater Klatak untuk mengikuti festival teater anak Tubaba. Ini merupakan hal yang sangat membahagiakan bagi anak-anak Sanggar Teater Klatak. Secara mengejutkan, anak-anak pelosok desa yang selama ini tidak tahu teater itu apa, tiba-tiba saja mereka bermain di festival. Sampai saat ini, Teater Klatak sudah beberapa kali mementaskan beberapa pertunjukan, baik di tingkat tiuh, kabupaten, bahkan provinsi. Melihat progres yang luar biasa dari Sanggar Teater Klatak, kami komunitas Garis Budaya sangat optimis saat gagasan kami akan membawa Tiuh Tirta Kencana ke level yang lebih tinggi. Dan di tahun 2019, kami komunitas Garis Budaya akan membuat sebuah gebrakan yang memperkenalkan Tiuh Tirta Kencana sebagai tiuh yang berkarakter seni dan budaya. Dan alhamdulillah, program kami ini sangat didukung oleh pemerintah Tiuh. Festival Tirta Kencana yang kami gagas ini merupakan festival yang pertama kali diadakan di tingkat Tiuh se-Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam proses awal festival Tirta Kencana yang pertama, banyak sekali kendala yang kami hadapi. Di antaranya adalah masalah pembiayaan, yang memang kami tidak memiliki kas atau biaya untuk operasional kegiatan ini. Tepat pada tanggal 7 Agustus 2019, pukul 16.00, Festival Tirta Kencana dibuka. Kedatangan rombongan Bupati dan Wakil Bupati membawa atmosfer tersendiri dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami. Bagaimana tidak, tiuh kita yang jauh dari kata maju, sepi dan minim kegiatan, tiba-tiba saja sangat ramai dengan kedatangan pengunjung, baik dari tiuh Tirta Kencana dan warga yang berasal dari beberapa tiuh yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat selama festival berlangsung. Dengan penuh syukur kami panjatkan atas suksesnya acara ini yang berlangsung dengan baik dan lancar, dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Dan ternyata keterbatasan yang tadinya kami rasakan merupakan suatu potensi tersendiri bagi siapa saja yang mau belajar, berkarya, dan berjuang. Berawal dari festival Tiuh Tirta Kencana inilah kita dapat membangun budaya baru, membangun budaya tiuh dengan berkesenian. Sejak festival ini dibentuk sangat berdampak positif bagi warga dan para pemuda. Kini Tiuh Tirta Kencana telah memiliki 5 sanggar seni, yakni Sanggar Teater Klatak, yaitu teater anak dan remaja, Sanggar Teater Kawak untuk teater dewasa, Sanggar Tari Maju Bejamo, tari tradisional, Sanggar Tari Nusantara, dan Sanggar Musik yang semua itu berada di bawah naungan Komunitas Garis Budaya. Di tahun 2020 ini kami Komunitas Garis Budaya juga telah sukses membuat pertunjukan dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dengan menggandeng seniman-seniman yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, mengingat kita semua masih dalam masa pandemi COVID-19. Kenapa tidak dibuatkan ikon wisata saja? Mungkin sebagian masyarakat bertanya demikian. Menurut kami, warisan yang berupa ikon, bangunan, ataupun wisata buatan sangatlah membutuhkan biaya yang sangat banyak dan tentunya butuh perawatan yang tidak murah. Dan ini jika tidak dikelola dengan baik, maka sama saja akan membuat sesuatu yang sia-sia. Dan itu sangat tidak mungkin kami lakukan kecuali itu menjadi program kepada tiuh. Maka kami akan membantu semampu kami, berbeda dengan jika kami bergerak di bidang kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan tidak akan mati dan mengalami kerusakan jika regenerasi tetap berjalan sesuai dengan apa yang kami lakukan seperti saat ini. Dan ini akan menjadi pola belajar pembentukan karakter berbasis seni dan budaya. Maka dari itu, kami sangat intens menyiapkan kader-kader kesenian dan kebudayaan agar nanti jika kita sudah tidak ada, masih banyak pemuda-pemuda yang meneruskan. Jika kalian ingin mengenalkan daerahmu yang tidak memiliki potensi wisata alam, maka rajinlah membuat festival atau pertunjukan sehingga daerahmu memiliki karakter masing-masing. Dan manfaatkan setiap potensi yang kalian miliki saat ini.